Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adinda Putri Anggia sebagai moderator, Adila Zatil Hidayah sebagai presenter, dan Afdilah Khairani sebagai pembahas. Kami akan membahas seminar tentang sikap masyarakat Bekasi terhadap Tata Rias Pengantin Bekasi yang akan dibahas oleh Adilah. Kepada Saudari Adilah dipersilakan. Baik, judul yang akan dipresentasikan, Sikap Masyarakat Bekasi terhadap Tata Rias Pengantin Bekasi. Bab 1 permasalahan penelitiannya, latar belakang masalahnya. Salah satu tantangan dunia rias adalah sikap masyarakat terhadap tata rias pengantin di sebuah daerah. Berdasarkan sensus penduduk di tahun 2016, masyarakat Bekasi Selatan berjumlah lebih kurang 200.000 jiwa, di mana masyarakat pendatang lebih banyak dibandingkan penduduk aslinya. Salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Bekasi ialah perkawinan. Ya, identifikasi masalahnya bahwa adanya perbedaan sikap masyarakat Bekasi terhadap Tata Rias Pengantin Bekasi atau Kembang Gede. Batasan masalahnya, penulis membatasi masalah tentang sikap masyarakat Bekasi, khususnya calon pengantin terhadap Tata Rias Pengantin Bekasi atau Kembang Gede, dilihat dari karakteristik respon berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Rumusan masalahnya, adakah perbedaan sikap masyarakat Bekasi terhadap Tata Rias Bekasi? Tujuan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat Bekasi terhadap Tata Rias Pengantin Bekasi. Kegunaan penelitian. Manfaat yang pertama, penelitian ini sebagai informasi dalam pengetahuan Tata Rias Pengantin agar semakin berkembang dalam penguasaan informasi yang belum diketahui banyak masyarakat. Yang kedua itu memberikan bahan atau masukan untuk pengembangan dalam mata kuliah Tata Rias Pengantin Indonesia, sejarah mode, khususnya pada program studi pendidikan Tata Rias. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat mahasiswa dalam mengembangkan dan memperkenalkan informasi tentang Tata Rias Pengantin Bekasi kepada masyarakat luas. Bab kedua itu landasan teori, kerangka konseptual, dan pengajuan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang pertama, ada deskripsi teori, berisikan tentang pengertian sikap, pengertian masyarakat Bekasi, pengertian dari Tata Rias Pengantin Bekasi, pengertian ragam busana pengantin masyarakat Bekasi Selatan. Kerangka konseptualnya atau kerangka berpikirnya. Yang pertama itu dari wilayah Bekasi, yaitu Bekasi Selatan, lalu disimpulkan menjadi sikap masyarakat, lalu disimpulkan lagi menjadi Tata Rias Pengantin Bekasi. Dan isinya itu Tata Rias Pengantin Bekasi ada tata rias, penataan rambut, busana, dan aksesoris. Hipotesis penelitiannya. Hipotesisnya adanya perbedaan sikap masyarakat Bekasi terhadap Tata Rias Pengantin Bekasi. Bab 3-nya metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif atau kuantitatif deskriptif. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan pada 3 sanggar rias di daerah Bekasi Selatan. Sanggar pertama di Rumah Pesona Pengantin pengantin berlokasi di Jalan Pekayong. Sanggar kedua The Ajeng Sanggar Rias berlokasi di Ruko Galaksi. Sanggar yang ketiga di Garisa Sanggar Rias berlokasi di Jalan Pasar Kecapi. Populasi dan sampel.
Populasinya pada ketiga sanggar keseluruhan pekerja yang terlibat ada 30 jiwa sampel. Dari ketiga sanggar sampel yang didapat, The Ajeng Sanggar Rias mendapat 40 sampel, yang kedua Rumah Pesona Pengantin mendapat 30 sampel, yang ketiga Garisa Sanggar Rias 30 sampel, jadi total sampel yang didapat adalah 100 sampel. Definisi operasionalnya. Sikap masyarakat Bekasi dalam menggunakan tata rias pengantin. Bekasi ditujukan adalah sikap yang berupa pengetahuan kognitif, sikap afektif, keterampilan, berdasarkan karakteristik respon yang diambil, yaitu usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner atau angket. Instrumentasinya yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, di mana skala ini disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti oleh 5 respon yang menunjukkan tingkatannya. Teknik analisis data, dengan pengujian validasi dan perhitungan reliabilitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Adila yang telah membahas seminar tentang sikap masyarakat Bekasi terhadap tata rias Bekasi. Selanjutnya kepada Afdila yang akan membahas pembahasannya. Kepada Afdila, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk PPT Adilah, di sini saya melihat ada sedikit beberapa salah tulis yang mungkin spasinya kurang atau ada sedikit tipe, itu bahasa gaulnya ya. Terus saya ingin bertanya kepada Adilah, kenapa teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner atau angket? Kenapa tidak langsung saja bertanya kepada masyarakat sekitar? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya tentang kenapa menggunakan kuesioner dan angket daripada wawancara ya. Kalau untuk wawancara, menurut Dila, kenapa penulis ini memilih untuk menggunakan kuesioner dan angket? Karena lebih mudah menggunakan kuesioner dan angket. Kalau wawancara kan lebih sulit untuk belum tentu orang mau melakukan wawancara kan. Kalau misalkan kuesioner kita tinggal buat Google Forum, lalu nanti kita buat data-datanya apa aja yang sesuai dengan yang mau ditanyakan. Tinggal kirim linknya untuk diisi sama orang. Pasti orang zaman sekarang kan punya HP, selalu megang HP, pasti dia bisa lah menyisikan berapa menitnya untuk ngisi kuesioner atau angket ini. Sedangkan kalau wawancara lebih susah kan, belum untuk videonya, belum untuk peralatan-peralatan untuk wawancaranya. Dan kalau misalnya kuesioner kan dia ada pilihannya dari yang menurut dia setuju, tidak setuju, sampai yang dia sangat setuju gitu kan, jadi lebih spesifik gitu loh data-datanya nanti. Menurut Dila seperti itu. Menurut Dila penulisnya itu melakukan itu karena lebih gampang gitu loh. Baik, terima kasih Adila atas jawabannya. Sekian seminar kita pada kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita akan lanjut ke presentasi kedua dengan moderator saya sebagai moderator dalam presentasi kedua. Adila Zatil Hidayah. Sebagai presentator yaitu Afdila Khairani. Dan sebagai pembahas ada Adinda Putri Anggia. Dalam presentasi kedua ini kami akan membahas proposal yang berjudul Pemakaian Kosmetik Terhadap Kepercayaan Diri Remaja, yang akan disampaikan oleh Afdila Khairani. Dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Adila. Untuk sebelumnya, maaf bisa diganti ke saya untuk share screen-nya. Ya, tunggu sebentar ya. Sudah? Apakah PPT-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang materi pemakaian kosmetik terhadap kepercayaan diri remaja putri. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya yaitu perkembangan zaman yang semakin cepat ini mempercepat pula pengembangan informasi di era global. Segala sesuatu dapat diakses dalam hitungan detik. Tidak terkecuali dengan dunia kecantikan. Menggunakan kosmetik merupakan suatu fenomena yang banyak melanda kehidupan kaum wanita, termasuk remaja. Secara psikologi, pada masa remaja, individu merasakan keingintahuan yang sangat besar tentang berbagai hal. Banyak sekali remaja yang selalu ingin mencoba hal-hal baru, salah satunya adalah kosmetik. Dengan memakai kosmetik, seorang remaja putri akan berhasil menutupi kekurangan pada dirinya dan terlihat lebih menarik. Perhatian terhadap teman tidak sejenis merupakan motivasi dalam usaha peningkatan penampilan. Pada hakikatnya, semua individu mempunyai rasa percaya diri. Namun rasa percaya diri itu berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Ada yang kurang memiliki rasa percaya diri, dan ada yang memiliki rasa percaya diri lebih, sehingga keduanya menampakkan perbedaan tingkah laku. Jika seseorang memiliki rasa percaya diri kurang, ia akan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan individu pada umumnya, seperti tidak bisa berbuat banyak, selalu ragu dalam menjalankan tugas, tidak berani berbicara banyak jika mendapat dukungan, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri lebih akan merasa yakin dengan kemampuannya. Rumusan masalahnya itu apa yang menjadi faktor penyebab bertambahnya pemakaian alat kosmetik dari anak-anak hingga remaja. Yang kedua, bagaimana pemakaian kosmetik mempengaruhi kepercayaan diri remaja putri. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui faktor penyebab bertambahnya pemakaian alat kosmetik dari anak-anak hingga remaja. Yang kedua, mengetahui pengaruh pemakaian kosmetik terhadap kepercayaan diri remaja putri. Manfaat penelitiannya itu terbagi dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini akan menambah kajian teoritis bimbingan konseling Islam.
khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang kedua, manfaat praktis dapat memberikan pemahaman dan informasi bagi remaja mengenai pemakaian kosmetik dengan kepercayaan diri. Bab 2-nya itu landasan teori. Yang pertama, penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian dilakukan oleh Bekti Murbani dengan judul penelitian hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif pada remaja. Subjek penelitian adalah remaja awal berusia 12-17 tahun dan remaja akhir 18-21 tahun. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu pencarian teknik pengumpulan sampel penelitian didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang sesuai dengan dibutuhkan peneliti. Hasil penelitian ini adalah ada hubungan negatif yang signifikan antara kepercayaan diri perilaku konsumtif remaja. Semakin tinggi kepercayaan diri remaja, maka perilaku konsumtif semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kepercayaan diri remaja, maka semakin tinggi perilaku konsumtifnya. Teori yang digunakan, yang pertama remaja. Remaja sebagai periode tertentu di negara-negara barat dikenal dengan istilah adolescence, yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Remaja merupakan suatu perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang ditandai oleh perubahan fisik umum serta perkembangan kognitif dan sosial. Ciri-ciri remaja yaitu seperti halnya dengan semua periode penting dalam rentang kehidupan, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu. Menurut Bekti Murbani, ciri-ciri perkembangan remaja yaitu yang pertama, masa remaja sebagai periode perubahan. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menjadi remaja. Pada masa ini, segala perilaku remaja mengalami banyak perubahan, yaitu salah satunya terkait dengan perubahan perilaku. Yang kedua, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Masa ini adalah masa yang menentukan karena pada masa ini remaja dalam masa pencarian jati diri yang sebenarnya. Oleh karena itu, remaja akan mencoba suatu hal hingga banyak hal untuk mencari mana yang paling sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Pada masa remaja ini akan memilih dan membeli sesuatu tanpa memikirkan manfaatnya. Artinya, remaja kurang efektif dalam memilih mana kebutuhan pokok dan mana kebutuhan kurang penting. Remaja putri. Remaja putra dan putri sama-sama mengalami perkembangan fisik dan psikologis, akan tetapi remaja putri lebih cepat daripada remaja putra. Remaja putri akan mulai perkembangannya lebih 2 tahun lebih dulu dari remaja putra. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bermula karena adanya growth spurt atau percepatan pertumbuhan. Perbedaan ini didapati sejak umur lebih dini pada 6 tahun. Perbedaan ini tidak dapat dilihat dengan jelas dari tulang-tulang manusia usia muda, namun dapat dilihat jelas dari berat dan massa tubuh. Kepercayaan diri. Percaya diri selama ini memang dipercaya sebagai kondisi psikologis yang paling berperan dalam menjalani kehidupan. Tanpa rasa percaya diri, individu akan cenderung pasif, diam, tidak bergerak karena pikirannya negatif tentang dirinya sendiri. Kondisi psikologis dan mental seperti ini yang akhirnya menjadikan seseorang malah menutup diri dan menjauhi individu di sekitarnya. Individu yang percaya diri merupakan individu yang yakin akan kemampuan diri sendiri sehingga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri karena tahu apa yang dibutuhkannya dalam hidup dan mempunyai sikap positif yang didasari keyakinan dan kemampuannya. Pemakaian kosmetik. Yang pertama, pengertian kosmetik. Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian. Selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan, kosmetik berasal dari kata Yunani kosmetikos yang berarti berhias, menghiasi atau mengatur. Tidak dapat disangka lagi bahwa produk kosmetik sangat diperlukan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kosmetik berarti bahan atau zat yang digunakan pada tempat yang berhubungan dengan bagian luar dari tubuh, kulit luar, sistem rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar, atau gigi yang semata-mata dapat dilihat untuk membersihkannya, mewangikannya, merubah pemunculannya, dan atau menjaga kulit
dalam kondisi baik. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kosmetik adalah zat yang digunakan oleh manusia pada bagian kulit luar tubuh untuk membersihkan, mewangikan, dan menjaga dalam kondisi baik. Yang kedua, penggolongan kosmetik. Penggolongan kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI yang dikutip oleh Retno dan Fatimah, menurut sifat modern atau tradisionalnya. Dan menurut kegunaannya bagi kulit yaitu yang pertama, dibagi menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, kosmetik dibagi menjadi 13 kelompok. Yang pertama, preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi. Yang kedua, preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi. Yang ketiga, preparat untuk mata, misalnya maskara. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum. Preparat untuk rambut, misalnya cat rambut. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut. 7. Preparat make up, misalnya bedak, lipstick. Preparat untuk membersihkan mulut, misalnya pasta gigi. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodoran. Preparat kuku, misalnya cat kuku. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih. Preparat cukur, misalnya sabun cukur. Preparat untuk sunscreen, misalnya sunscreen foundation. Penggolongan sifat dan cara pembuatannya. Yang pertama, kosmetik modern diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern. Kosmetik tradisional diolah secara tradisional, misalnya mangir, lulur, yang dibuat dari bahan alam dan diolah menurut resep dan cara turun-temurun. Semi tradisional diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama. Hanya namanya tradisional, tanpa komponen-komponen yang benar-benar tradisional dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional. Penggolongan menurut kegunaannya bagi kulit. Yang pertama, kosmetik perawatan kulit. Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit, termasuk di dalamnya kosmetik untuk membersihkan kulit, misalnya sabun penyegar kulit. Kosmetik untuk melembabkan kulit, misalnya night cream. Kosmetik untuk menipiskan atau mengelepaskan kulit, misalnya scrub cream yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi untuk pengelupasan. Yang kedua, kosmetik riasan, dekoratif, atau make up. Jenis ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik. Yang ketiga, manfaat kosmetik. Manfaat dari dasar dari kecantikan adalah kesehatan. Kulit yang sehat adalah bagian yang langsung dapat kita lihat. Karena kulit merupakan organ tubuh yang berada paling luar dan berfungsi sebagai pembungkus tubuh. Dengan demikian, pemakaian kosmetik yang tepat akan bermanfaat bagi tubuh. Bab 3, metode penelitian. Metode pendekatan dan metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu akan menjelaskan tentang pemakaian kosmetik terhadap kepercayaan diri remaja putri. Subjek penelitian dan teknik pengambilan sampel. Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel pada sebuah penelitian. Subjek penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data penelitian yang berkaitan dengan pemakaian kosmetik terhadap kepercayaan diri remaja putri. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. C. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan panca indera. Teknik ini bermanfaat untuk mengurangi jumlah pertanyaan. Misalnya pertanyaan tentang kebersihan rumah tidak perlu ditanyakan, tetapi cukup dilakukan observasi oleh pewawancara. Yang B. Mengukur kebenaran jawaban pada wawancara. Misalnya, pertanyaan tentang kualitas air minum yang digunakan oleh responden dapat dinilai dengan melakukan observasi langsung pada sumber air yang dimaksud. Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan. Dalam istilah yang sederhana adalah proses di mana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan non-partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipan. Jika dalam observasi partisipan, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari objek yang diteliti, maka dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari objek yang diteliti, namun hanya sebagai pengamat. Yang kedua, wawancara. Merupakan proses interaksi atau komunikasi langsung antara pewawancara dengan responden. Wawancara dapat dibagi dua, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang telah diperoleh.
Yang ketiga, dokumentasi. Dalam pengumpulan sebuah data selain wawancara dan observasi dapat pula menggunakan analisis dokumentasi. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pembahas silakan untuk membahas materinya. Membahas materi dari pemateri. Terima kasih kepada moderator. Pada pembahasan kali ini saya ingin bertanya kepada presenter, apa hubungan antara pemakaian kosmetik terhadap kepercayaan diri remaja putri dan apa dampak positif pada wajah dan apa dampak positif dan negatifnya yang akan ditimbulkan terhadap wajah pada remaja putri. Silakan untuk presentator untuk menjawab pertanyaan dari pembahas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari pembahas. Pertanyaannya yaitu, apa hubungan antara pemakaian kosmetik terhadap kepercayaan diri remaja dan apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan terhadap remaja putri? Rasa percaya diri merupakan suatu keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Merupakan suatu keyakinan bahwa seseorang dapat menyebabkan suatu terjadi sesuai dengan harapannya. Hubungan antara pemakaian kosmetik terhadap kepercayaan diri remaja yaitu mungkin jika remaja putri tersebut menggunakan kosmetik wajah, maka mereka akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi daripada tidak menggunakan kosmetik pada wajah. Dampak positifnya menurut saya yaitu mempercantik diri, menambah rasa kepercayaan diri kita, lalu menutupi kekurangan diri secara fisik. Kalau untuk dampak negatif yaitu kurangnya rasa percaya diri terhadap sekitar, munculnya rasa ketergantungan terhadap kosmetik tersebut. Akibatnya, individu memiliki pola pikir bahwa dirinya tidak bisa berpenampilan menarik kecuali menggunakan kosmetik. Yang ketiga yaitu dapat menimbulkan jerawat pada wajah. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana pada pembahas? Ya, terima kasih kepada presenter. Baik, sekian presentasi proposal dengan judul pemakaian kosmetik terhadap kepercayaan diri remaja putri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu yang akan disampaikan oleh Adinda Putri Anggia. Pada Adinda dipersilahkan. Sebentar. Kali ini saya akan tolong share screen. Apakah sudah terlihat, Adinda? Kali ini saya akan membahas materi tentang pantangan pengantin Kresnaya terhadap masyarakat Blitar. Yang pertama yaitu bab 1, permasalahan penelitian. Latar belakangnya, pengantin Kresnaya merupakan salah satu tata rias pengantin tradisional yang ada di Indonesia, tepatnya di kota Blitar, Jawa Barat. Di salah satu perkawinan yang ada di Blitar, ini ada sejumlah pantangan turun-temurun yang harus dihindari, yaitu perkawinan ngalon-ngalon.
Mereka berpandangan jika pernikahan ngalor-ngalor ini tetap dilanjutkan, maka kelak rumah tangga mereka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, identifikasi. Adanya kesalahpahaman dan perbedaan sikap antara masyarakat mengenai pantangan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, batasan masalah. Penulis akan membatasi kesalahpahaman dan perbedaan sikap antara masyarakat di Blitar. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa alasan mengapa jika laki-laki yang ingin menikah tetapi arah rumahnya dan calon pasangannya itu tidak searah dan tidak boleh menikah. Yang kedua, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pandangan ini? Yang ketiga, bagaimana upaya masyarakat Blitar dalam memperkenalkan budayanya? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana respon serta upaya masyarakat dalam memperkenalkan budaya ini dan mengetahui mengapa pernikahan ngalor-ngalor ini dianggap sebagai pantangan dalam perkawinan di Blitar. Manfaat penelitiannya yaitu untuk menambah ilmu tentang salah satu adat perkawinan di Indonesia dan untuk memecahkan suatu permasalahan dan mengantisipasi masalah pada objek yang diteliti. Bab 2, landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Landasan teori, penyebab dilarangnya perkawinan ngalor-ngalor di Blitar. Sebagian masyarakat Jawa masih percaya dengan larangan menikah ngalor-ngulon. Mereka berpandangan jika pernikahan ngalor-ngulon ini tetap dilakukan, maka kelak rumah tangga mereka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pandangan yang turun-temurun ini, banyak pasangan yang sudah lama pacaran, namun mereka gagal menikah. Gara-gara posisi tempat tinggal mereka dalam garis arah ngalor-ngulon. Di beberapa tempat menyatakan hal ini berlaku bagi pihak laki-laki, yaitu dilarangnya mencari istri yang rumahnya di arah ngalor-ngulon. Sebaliknya untuk wanita juga dilarang untuk arah sebaliknya. Kalau laki-laki dilarang nikah ngalor-ngulon, sedangkan wanita dilarang menikah arah ngidul ngetan. Harfiahnya arah selatan timur alias tenggara. Selanjutnya respon masyarakat terhadap pantangan ini. Hingga kini beberapa orang tua di Jawa, khususnya daerah pedesaan, masih memegang teguh pantangan ini. Jadi bagi anak-anaknya, sebesar dan setulus apapun cinta yang mereka punya, apabila weton atau arah rumahnya tidak cocok, siap-siap saja tidak akan direstui untuk menuju ke pelaminan. Pantangan ini mungkin dianggap kuno atau tidak relevan lagi, namun bagaimanapun pantangan ini menjadi salah satu tradisi yang harus dihormati dan dilestarikan. Selanjutnya, upaya masyarakat Blitar dalam memperkenalkan budayanya. Untuk melestarikan budaya sekaligus kuliner di daerah ini, Daerah Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar menyelenggarakan Festival Budaya Jawa Timur sekaligus Festival Budaya Kuliner Kota Blitar tahun 2020. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Kesenian Aryo Blitar, Jalan Kesenian 9, Kecamatan Sananwetan, Jumat 27 bulan November 2020. Ini merupakan kerangka berpikir yang arah rumah ngalor yang dianggap sebagai pantangan. Kemudian hipotesis penelitian. Adanya tantangan dari masyarakat mengenai pantangan yang telah lama ditetapkan ini. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif. Tempat dan waktu penelitian ini di Desa Maliran, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Instrumen penelitian. Observasi merupakan kegiatan pengamatan untuk memperhatikan suatu objek penelitian dengan seksama dan mencatat sikap keadaan yang relevan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu data deskriptif. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada Adinda Putri Anggia selaku presentator. Selanjutnya kepada pembahas, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya sebagai pembahas ingin mengajukan pertanyaan kepada presentator. Pertanyaannya, jelaskan lebih spesifik tentang kesalahpahaman apakah yang terjadi di masyarakat umum sehingga tercetusnya topik ini sebagai judul proposal ini. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Adilah, yaitu jelaskan lebih spesifik tentang kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat umum sehingga tercetus memilih topik ini. Kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat umum ini terjadi karena ketetapan adat dari nenek moyang mereka, yang mana pernikahan ngalor-ngulon ini dilarang. Bagi mereka yang ingin melanjutkan hubungannya, kelak rumah tangga mereka ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pamali umumnya. Tidak jelas siapa yang pertama kali mencetuskan pandangan ini, sehingga membuat kesalahpahaman yang mana setiap urusan kita sudah ada yang mengaturnya. Tapi yang namanya pamali atau pantangan juga harus dihindari. Topik ini sangat bagus dan unik karena kita tahu bahwa adanya pantangan perkawinan ngalor-ngulon yang arah rumahnya searah itu dilarang menikah di daerah Jawa. Terima kasih atas jawabannya Adinda. Kepada Adilah, apakah merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Adinda? Sudah. Baiklah, sekian hasil diskusi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.